Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Oke, alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Untuk hari ini, marilah kita sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini yaitu kita mempelajari tema 1, subtema 1 yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup minimal 4 dengan tepat. Nah, anak-anak, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungannya dan dapat berkembang biak dengan atau melestarikan jenisnya ya. Kenapa harus melestarikan jenisnya? Yaitu agar tidak punah ya, atau tidak habis. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang jenis-jenis makhluk hidup ya. Nah, jenis-jenis makhluk hidup di sini ada 3 ya. Nah, yang pertama yaitu ada manusia. Nah, manusia itu apa? Yaitu seperti kita ya. Manusia itu seperti kalian, seperti ibu. Nah, itu termasuk manusia yang pertama. Yang kedua yaitu hewan. Nah, kalian semua pernah melihat hewan? Ya, tentunya pernah ya. Di lingkungan kalian pasti banyak terdapat hewan. Selanjutnya, makhluk hidup yang ketiga yaitu tumbuhan. Tumbuhan ini juga banyak berada di lingkungan kalian ya. Tentunya kalian tahu ada pohon jambu, ada pohon mangga, itu termasuk tumbuhan ya. Nah, 3 makhluk hidup tersebut yang paling memiliki kelebihan yaitu manusia ya. Kenapa memiliki kelebihan? Yaitu karena memiliki akal dan pikiran. Nah, subhanallah ya, Allah menciptakan manusia dengan memberikan suatu kelebihan, kesempurnaan dibanding makhluk hidup yang lainnya ya. Manusia diberikan akal dan pikiran untuk berpikir. Oleh karena itu, kita semua harus selalu bersyukur ya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu makhluk hidup tadi ada 3 ya. Sekarang kalian coba lihat di lingkungan kalian. Ada batu, ada air, ada tanah. Nah, itu bukan termasuk makhluk hidup. Kenapa bukan termasuk makhluk hidup? Karena ketiga tersebut termasuk benda mati. Jadi tidak termasuk makhluk hidup ya. Selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Nah, yang pertama yaitu bergerak. Bergerak. Manusia bergerak, contohnya yaitu kita berjalan berpindah tempat. Nah, dari posisi pertama ke posisi yang kedua itu termasuk bergerak. Contoh lainnya seperti cicak. Nah, kalian pernah melihat cicak? Ya, pasti kalian sering melihat cicak ya. Cicak sering berada di
lingkungan yang lembab atau teduh ya, di rumah tuh. Nah, cicak bergerak menggunakan 4 kakinya. Kaki cicak ada 4 ya. Ini ya. Kemudian contohnya yang lain yaitu ada ikan. Nah, ikan bergerak dengan cara menggunakan siripnya. Nah, kalian tahu siripnya ikan terdapat di mana? Ada di samping, ada di belakang ya. Sirip ikan fungsinya yaitu untuk berenang ya. Iya. Selanjutnya, ciri selanjutnya yaitu bernapas ya. Yang kedua yaitu bernapas. Manusia bernapas dengan menggunakan apa, anak-anak? Yaitu dengan menggunakan paru-paru ya. Nah, kemudian kalau untuk ikan, nah, siapa yang tahu? Ikan bernapas dengan insang ya. Iya. Nah, terus selanjutnya burung. Kalian tahu pasti burung kan? Burung bernapas dengan paru-paru. Akan tetapi jika dia terbang, dia akan menggunakan pundi-pundi udaranya yang digunakan saat terbang ya. Selanjutnya yang ciri ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Kita semua pasti mengalami pertumbuhan ya. Dari bayi ke balita, dari balita ke anak-anak, dari anak-anak ke dewasa ke lansia, itu merupakan pertumbuhan ya. Selanjutnya ciri yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak itu adalah berkembang dari yang tadinya kecil menjadi besar, tadinya yang sedikit menjadi banyak ya. Contohnya ikan bertelur. Nah, telur ikan itu banyak, berarti berkembang biak menjadi banyak. Hewan-hewan yang bertelur contohnya ikan, ayam, burung, cicak ya. Nanti kalian di rumah mencari ya 4 hewan yang termasuk perkembangbiakannya dengan cara bertelur ya. Kemudian hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Nah, dilihat di rumah pasti banyak ya yang mempunyai hewan peliharaan. Itu termasuk hewan yang berkembang biak dengan melahirkan. Contohnya sapi. Siapa yang mempunyai sapi di rumah? Nah, kambing, kemudian ada kelinci, ada apa lagi? Kucing. Nah, keempat hewan tersebut termasuk hewan mamalia ya. Termasuk hewan mamalia yaitu melahirkan perkembangbiakannya. Nah, sekarang ciri yang kelima yaitu makan dan minum. Kenapa kita perlu makan dan minum? Ya karena untuk mempertahankan hidup, yaitu dengan cara makan dan minum. Semua makhluk hidup perlu makan dan minum ya. Selanjutnya yang keenam, peka terhadap rangsangan atau disebut juga iritabilitas. Nah, peka terhadap rangsangan ini contohnya kalian bisa lihat di samping sini ya. Nah, coba lihat, ada putri malu. Nah, ada putri malu, ada
apa lagi? Ada daun putri malu, ada bunga pacar Cina, ada banyak lainnya ya. Nah, itu contohnya yang peka terhadap rangsangan. Kalau hewan seperti hewan bunglon ya, bunglon. Hewan bunglon berubah, dia beradaptasi terhadap lingkungannya dengan cara apa? Dengan cara merubah bentuk kulitnya, dia menyesuaikan tempat tinggalnya ya, yaitu dari warnanya menyerupai pohon, menyerupai batang. Nanti kalian cari di rumah ya, 4 hewan yang termasuk mamalia yang perkembangbiakannya dengan cara melahirkan dan bertelur. Ya, sekian penyampaian Ibu. Nah, selamat siang. Ibu akhiri pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.